Selamat malam Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema kasih mula-mula. Menarik seperti itu ketika saya diberikan tema ini dan hari ini adalah 1 Februari dan bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu teman-teman sudah beli coklat seperti itu ya, atau beli bunga atau mengharapkan coklat atau bunga. Tetapi apapun itu kita dikasih atau tidak, tetapi kasih itu adalah sesuatu yang menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita akan landasi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Kita akan membuka bagian ini, kalau ada di layar juga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kasih, seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan keluarga itu seringkali bicara tentang kasih kita, seperti itu ya. Kasih kita kepada suami, kasih kita kepada istri, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada pacar misalkan. Tetapi seringkali kita lupa ketika bicara tentang kasih, maka kita bicara terlebih dahulu tentang kasih Allah kepada manusia. Karena itu di dalam bagian ini Rasul Yohanes di dalam ayat yang ke-10 berbicara, dikatakan inilah kasih itu. Ketika orang bertanya-tanya tentang kasih itu seperti apa, bentuknya seperti apa, siapa yang mendahului atau melakukan kasih itu. Tetapi kemudian Yohanes berkata, inilah kasih itu. Kasih itu dia katakan bukan kita. Yang menjadi menarik nih. Bukan kita, tetapi Allah. Dia katakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dua kata ini menjadi kata yang penting untuk kita pikirkan. Yang menjadi fokus kita ketika kita bicara tentang kasih itu. Yohanes berkata bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dengan kata lain, inisiator utama yang memberikan kasih itu adalah Allah, bukan kita. Inisiator yang melakukan kasih itu adalah Allah, bukan manusia. Karena itu sesuatu yang sangat benar ketika kita berkata bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi manusia. Allah berkorban dan mengasihi manusia. Tetapi ketika kita bicara tentang perjalanan hidup manusia, maka benarkah manusia itu layak untuk menerima kasih Tuhan? Layakkah kita menerima kasih Allah itu? Saya memunculkan 4 fase atau 4 bentuk atau 4 waktu kehidupan manusia. Yang pertama adalah ketika Adam dan Hawa. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Sehingga ketika kita melihat kitab Kejadian, maka dikatakan di sana bahwa Allah membentuk manusia itu, menempatkan di dalam taman, memberikan perintah dan berkata segala sesuatu itu adalah dipercayakan kepada manusia untuk dikelola. Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi layakkah manusia menerima kasih Allah? Layakkah Adam dan Hawa menerima kasih Allah? Maka kita bisa tahu bagaimana ketika iblis membisikkan berkata kepada Hawa bahwa kalau kamu ngambil buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu akan tahu tentang segala sesuatu dan mirip seperti Allah. Dan kemudian kita tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Layakkah Adam dan Hawa menerima kasih Allah di dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan? Yang kedua adalah di dalam masa-masa hakim-hakim dan kemudian raja-raja. Allah begitu mengasihi umat Israel. Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Apa yang tidak Allah lakukan untuk bangsa Israel? Ketika bangsa Israel kehausan, Allah kasih minum karena Allah mengasihi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel haus, lapar, Allah kasih makan, mana dan burung puyuh itu untuk bangsa Israel makan. Ketika bangsa Israel menghadapi bahaya dikejar oleh pasukan, Allah membuka laut itu supaya bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Allah mengasihi bangsa Israel.
Tetapi layakkah bangsa Israel menerima kasih Allah? Yang terjadi pada mereka adalah mereka bersungut-sungut, bukan? Mereka berkata, kami dibawa keluar dari Mesir untuk membinasakan kami kah? Apakah tidak ada kuburan yang cukup untuk kami di Mesir sehingga harus dikubur di padang gurun ini? Layakkah manusia atau bangsa Israel menerima kasih Allah? Ketika bicara tentang kehidupan pada masa perjanjian baru, Allah mengasihi manusia sehingga dia menggenapi janji tentang Mesias itu. Tetapi apa yang terjadi yang mereka perlakukan pada Kristus? Bapak Ibu, teman-teman, mereka coba untuk melempar Yesus dengan batu. Mereka terus berdebat dengan Yesus. Mereka terus mengolok-olok dan menghina Yesus. Layakkah manusia menerima kasih Allah? Di zaman kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah mengecap Allah mengasihi kita. Tetapi bagaimana kehidupan orang-orang Kristen setelah dia dikasihi Tuhan? Layakkah kita menerima kasih Allah? Ini sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada yang menyenangkan tentang kehidupan moral manusia di hadapan Tuhan. Seberapa baik dan patuhkah Adam dan Hawa? Seberapa baik dan patuhkah manusia pada zaman-zaman para hakim? Seberapa baik dan taatkah kepada Tuhan pada zaman Nuh? Seberapa baik dan taatkah kepada Tuhan manusia pada zaman para nabi? Pada zaman Yesus dan pada zaman sekarang? Mungkin kita katakan, Lose, saya sudah taat dan saya mengasihi Tuhan. Tetapi seberapa itu berat di hadapan Tuhan? Atau ketaatan kita, kasih kita terhadap Tuhan akan sangat ringan dibandingkan dengan tindakan ketidakpatuhan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Kita tidak melakukan apapun untuk menjamin kasih Allah ini Allah berikan bagi kita. Allah tidak mengasihi kita ketika kita melakukan hal yang baik, baru Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan tunggu kita melakukan hal yang taat, baru Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita jauh lebih sebelum kita bertobat di hadapan Tuhan. Kasih itu lebih dahulu diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia katakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus menyadari betapa Allah menunjukkan kasih-Nya, Kristus mati untuk kita, bukan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan Dia mengasihi kita. Tetapi Paulus katakan, ketika kita masih berdosa, Allah sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya, Allah sudah lebih dahulu mengutus Kristus mati bagi kita, mati untuk kita. Karena itu ini adalah wujud nyata Allah mengasihi kita, yang diwujudkan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita lihat ayat yang ke-10b dikatakan, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau di dalam ayat 10b ini kita akan bertanya, mengutus anaknya di dalam kaitan apa? Di dalam konteks apa? Di dalam peran apa? Maka kita akan ingat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau tadi mengutus anaknya, kemudian Yohanes 3:16 dikatakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu pengutusan Kristus, pengaruniaan Kristus kepada manusia adalah pengorbanan di kayu salib. Kita tahu itu. Kita sudah, kalau Pak Fede tadi berkata bahwa kita sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Kita tahu itu. Di sebentar lagi kita Jumat Agung dan Paskah, kita tahu tentang pengorbanan Kristus itu. Kita tahu Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal.
Kita tahu tentang hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa kita memaknai tentang kasih Allah itu kepada kita. Kalau dulu ketika film The Passion of Christ berarti ya, kita nonton, kita nangis, kita berkata kasihan sekali. Setelah nonton, apa kita bertobat? Terkadang kita terbawa ketika cambuk itu menempel di badan sang tokoh Kristus itu dan ditarik dan dagingnya tertarik. Dan kita berkata sakit sekali. Tetapi ketika selesai film itu, apa kita bertobat di situ? Karena itu Bapak Ibu, pertobatan itu terjadi ketika kita menyadari tentang kasih Allah kepada manusia. Dan Yohanes mengatakan itu. Pertanyaannya adalah kenapa Yohanes sampai begitu kental ketika dia bicara tentang Allah yang mengasihi kita? Karena Yohanes adalah saksi mata pribadi yang mengalami tentang seperti apa Kristus. Yohanes adalah murid yang dikasihi. Setidaknya 3 peristiwa bagaimana Yohanes hadir bersama-sama dengan Kristus. Dia mendengar langsung, dia melihat langsung, dia mengalami Kristus secara langsung dan akhirnya dia bisa menyimpulkan inilah bukti Allah mengasihi kita. Yang pertama adalah ketika peristiwa perjamuan malam terakhir. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20b dikatakan murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Yohanes begitu dekat di dalam peristiwa itu. Dan kita tahu perjamuan malam terakhir apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika dia angkat roti, ketika dia angkat cawan, dia berkata inilah tubuhku, inilah darahku. Dia dengar itu. Dia tidak jaraknya begitu jauh, dia begitu dekat. Dikatakan di sana duduk dekat Yesus. Dia dengar tentang tubuh dan darah Kristus sebagai sebuah peringatan akan pengorbanannya. Dia mungkin belum mengerti apa arti tubuh dan darah waktu itu. Tetapi kemudian peristiwa yang kedua. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya termasuk Yohanes bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus memberitahukan penderitaannya. Dia memberitahukan kematiannya, dia katakan jelas di situ banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tadi Yohanes melihat, mendengar akan sebuah cara yang ditunjukkan tentang darah dan tubuh Kristus. Kemudian dia mendengar tentang apa yang akan terjadi pada Kristus. Dia akan mati, menderita, mati, dan kemudian bangkit. Tetapi momen yang ketiga adalah sebuah momen yang dia lihat secara kasat mata. Apa yang dia pernah dengar di perjamuan malam terakhir, apa yang telah dia dengar tentang penderitaan Kristus bahwa dia akan menderita, dan kemudian dia melihat gurunya di atas kayu salib. Di dalam peristiwa itu dikatakan ketika Yesus melihat ibunya, Maria, dan murid yang dikasihnya Yohanes di sampingnya. Dia melihat gurunya dengan berbagai luka yang kita tidak bisa bayangkan seberapa parah luka peristiwa salib itu. Tetapi dia melihat secara kasat mata di depannya. Dia mengalami penderitaan Kristus saat itu. Dan pada akhirnya dia menuliskan, sungguh Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka Yohanes melihat dan mengalami sendiri tentang kasih Allah kepada manusia di dalam Tuhan Yesus. Manusia telah menerima puncak kasih Allah di dalam pengorbanan Kristus. Lalu pertanyaannya adalah refleksi teologis seperti apa yang bisa kita maknai. Yang pertama bagi saya, Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih. Dan Allah mendefinisikan seperti apa kasih itu. Karena itu kita harus terus berhubungan intim dengan Allah untuk memahami apa itu kasih Allah. Bagi saya,
kita bisa mengetahui tentang Allah mengasihi kita secara pengetahuan. Tetapi ketika itu kita alami menjadi sesuatu yang meresap di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, maka kita harus punya hubungan yang intim dengan Allah untuk memahami seperti apa kasih Allah itu. Seperti halnya dengan Yohanes, dia mengalami itu di dalam relasinya dengan Kristus sampai pada puncaknya kematian Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, banyak orang Kristen zaman sekarang dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai penjelasan teologis sudah tahu dengan segala sesuatu. Tentang segala pemahaman doktrin, kalau rajin baca, rajin cari, rajin dengar khotbah, tahu semuanya itu. Tetapi minim orang Kristen yang diikuti dengan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mengecap tentang kasih Tuhan. Alhasil, banyak orang Kristen yang akhirnya undur dari Tuhan ketika permasalahan tidak menemukan jalan keluarnya. Karena dia tidak pernah berhubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, refleksi teologis yang kedua adalah kita hanya bisa hidup karena kasih, oleh kasih dan bagi kasih Allah. Kita hanya bisa hidup karena kasih Allah. Saya umur 40 di tahun ini, jalan 41 di bulan Desember nanti. Ketika ditanya kenapa bisa sampai saat ini, maka saya katakan karena kasih Allah. Saya melayani mulai dari 2006 sampai sekarang. Kenapa bisa sampai sekarang? Karena kasih Allah. Oleh kasih Allah dan bagi kasih Allah. Jadi hidup kita karena kasih Allah. Kenapa kita masih bisa makan? Karena kasih Allah. Kenapa kita masih bisa kerja, bisa melayani, anak-anak kita bisa bertambah besar? Karena kasih Allah. Bapak Ibu, 2 hari lalu anak teman saya umur 10 tahun. 2 bulan yang lalu dia divonis tumor di otaknya. Dioperasi. Dan dokter katakan operasi berhasil. Terjadi mujizat. Tetapi kemudian beberapa minggu setelah operasi tumbuh lagi tumor. Dan 2 hari lalu anak 10 tahun dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi ketika saya kemarin mengikuti ibadah pemakaman secara Zoom dan kemudian papanya seorang pendeta di Malang, dia berkata Allah itu baik. Allah itu baik. Mamanya, adik tingkat saya berkata dia sakit dulu tumor otak. Tetapi Tuhan sudah sembuhkan dia dan membawa dia kembali ke surga. Bapak Ibu, kita hidup karena kasih Allah. Di dalam hidup di dunia ini, ataupun ketika kita harus meninggalkan dunia ini pun juga karena kasih Allah. Jangan pernah lupa akan kasih Allah itu yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mengenal Tuhan berarti mengenal kasih. Memiliki kasih dan menghidupi akan kasih Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal kasih Tuhan. Kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, kita akan memiliki kasih Tuhan. Kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, kita akan menghidupi kasih Tuhan. Karena itu akhirnya saya ingin tutup dengan kalimat ini. Apapun kondisi dan penilaian kita terhadap diri dan kehidupan kita, tetapi kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan kasih-Nya. Sekalipun saya katakan, kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kasih Allah melingkupi kita. Tuhan pasti tetap mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih mula-mula, kasih Allah kepada kita. Dan kasih kita yang sudah menerima kasih Allah kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami, tolong setiap kami, apapun situasi hidup kami saat ini. Tetapi biarlah kami terus mengimani, percaya bahwa kasih mula-mula itu adalah kasih Allah kepada kami yang tidak layak ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus berjalan di dalam kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.